Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karsono. Dalam hal ini saya perlu sampaikan pada kawan-kawan semuanya bahwa seminggu yang lalu saya mendapatkan musibah semua file ya kena virus, sampai hari ini belum bisa dibuka. Dan baru saja tadi YouTube saya juga dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga saya kesulitan untuk bisa berbagi pada kawan-kawan terkait pendidikan di Indonesia ini. Nah, di sini untuk pemulihan, di situ tadi disarankan oleh YouTube di sana mungkin masih bisa diselamatkan dengan syarat saya harus memiliki akun yang sudah monetis. Nah, ini yang jadi masalah, karena kalau yang akun yang tidak monetis, dia tidak ada fasilitas untuk mengembalikannya itu, sehingga sulit bagi saya untuk bisa ya mengembalikan itu. Tapi saya tetap usaha bagaimana upayanya. Mohon doanya, mudah-mudahan akunnya bisa segera kembali dan bisa beroperasi lagi, bisa berbagi pada kawan-kawan. Tapi ada salah satu jalan, yaitu bahwa saya harus punya akun yang sudah monetis. Syarat monetis itu adalah salah satunya harus memiliki subscribe minimal 1000 dan ditonton 4000 jam. Karena itu saya butuh bantuan Bapak Ibu semuanya, teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, agar saya bisa mengembalikan akun itu. Karena syarat untuk bisa dikembalikan itu kalau akun saya dikembalikan dengan akun yang sudah monetis. Nah, itu jadi saya betul-betul mohon bantuannya pada teman-teman semuanya. Silahkan dibantu klik, karena ini memang benar-benar akun baru. Silahkan diklik subscribe, like. Ya, intinya itu saja. Minimal klik, like, subscribe, like, dan lonceng. Sehingga kalau nanti sudah terpenuhi, saya baru bisa mengembalikan akun saya yang lama. Ya, karena termasuk di sana uang ada di sana, ya toh, email semua itu semua nggak bisa dibuka sama sekali. Nah, karena itu ya mohon bantuannya pada kawan-kawan semuanya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sistem akreditasi, terkait dengan akreditasi tahun 2000 ini. Nah, bagi teman-teman yang sedang mau uji kompetensi tentunya harus memahami ini semua, bagaimana sistem akreditasi sekolah pada tahun 2000 ini, tahun 2020 ini. Saya akan coba bahas dulu bahwa mekanisme akreditasi sekolah di tahun mulai sekarang ini. Yang pertama adalah sosialisasi IASP dan pelaksanaan akreditasi. Ini di dalam sosialisasi BAN SM menetapkan jumlah dan daftar sekolah madrasah sasaran yang akan diakreditasi di setiap provinsi. Nah, ini kita selalu nanti dari BAN SM provinsi akan menyampaikan ke ke masing-masing kabupaten kota. Nah, dasar penetapan tersebut adalah hasil keluaran dari dashboard monitoring yang saya jelaskan di kemarin sebelumnya ya, di channel Anak Duul yang sekarang sedang dihack itu. Nah, ini dashboard monitoring akan menyampaikan hasil penetapannya itu kalau dia memenuhi yang kemarin disampaikan, bahwa ketika hasilnya konstan atau naik tapi tidak mengajukan, maka dia akan secara otomatis akan mendapatkan perpanjangan akreditasi ya. Sementara kalau tidak, yang namanya kalau tidak, dia akan masuk dalam sasaran akreditasi. Nah, ini sesuai dengan ketentuan itu. Nah, ini kemudian dalam hal ini pengisian EDS dilakukan secara reguler dalam sistem monitoring yang terintegrasi dalam Sispena yang telah ditetapkan BAN SM. Nah, nanti pada saatnya semua sekolah harus melakukan itu, harus bersiap-siap dari sekarang. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar dilihat asesor begitu saja, tidak. Karena memang dari sistem itu sudah nanti ketahuan, dan si asesor berikutnya akan membuktikan secara real begitu. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa Sispena itu adalah pintu gerbang pertama untuk menentukan sekolah ini dapat mengikuti proses akreditasi atau tidak. Ya, ini diketentukan seperti itu. Kemudian yang kedua di sini asesmen ya, atau kecukupan sasaran akreditasi. Nah, di sini perlunya ada evaluasi ya tentang kelayakannya. Ya, penetapan sekolah yang akan divisitasi didasarkan pada keluaran dashboard monitoring yang menyatakan sekolah tersebut ya
artinya mutunya turun. Nah, itu ketika dari hasil penjelasan saya sebelumnya di sana kok mutunya turun, maka dia akan masuk dalam sasaran akreditasi. Itu ketentuannya seperti itu. Kemudian pengajuan akreditasi ulang dan laporan dari laporan masyarakat. Kalau ada terjadi seperti itu, maka juga bisa mengajukan untuk akreditasi. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian setelah ditetapkan sasaran akreditasi, maka asesor akan ditugaskan untuk dapat melakukan asesmen kecukupan untuk menilai kelayakan visitasi. Setelah dilakukan asesmen kecukupan, maka selanjutnya PAN-SM Provinsi menetapkan dan menugaskan asesor untuk melakukan visitasi ke sekolah. Jadi cukup lumayan panjang, tapi di sini memang akan lebih real, nanti hasilnya akan lebih real karena datanya sudah masuk semua di dalam PAN-SM di Dispena itu ya, dari DIA-nya itu. Kemudian visitasi ke sekolah. Nah, untuk visitasi di sini jelas ya, untuk visitasi ketika dia sudah masuk dalam sasaran, maka di sini ada visitasi. Nah, visitasi ke sekolah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk divisitasi harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh PAN-SM. Visitasi adalah kegiatan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi yang telah diisi oleh sekolah. Jadi visitasi itu pada prinsipnya hanya verifikasi, validasi, dan klarifikasi. Karena yang sudah ditetapkan sekolah bahwa dia nilainya A, dia memiliki apa, dan itu diverifikasi, divalidasi, dan divisitasi itu. Ya, di dalam visitasi itu. Sebenarnya seperti itu. Kemudian setelah itu ada berikutnya di sini adalah proses validasi ya. Validasi proses hasil visitasi. Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada PAN-SM Provinsi. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi untuk menjamin proses dan hasil akreditasi ini kredibel ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka ada namanya validasi. Biasanya nih validasi nanti menghadirkan dari pusat, dari PAN-SM pusat, kemudian PAN-SM Provinsi, kemudian dari KPA ya, KPA yang di kabupaten kota. Itu nanti seperti itu. Kemudian verifikasi hasil berikutnya ya. Verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Nah, setelah validasi proses dan hasil visitasi, PAN-SM Provinsi melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif. Ini yang diharapkan seperti itu, ya. Kemudian penetapan di sini berikutnya adalah penetapan ya. Penetapan hasil rekomendasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah ini ditetapkan melalui rapat pleno PAN-SM Provinsi yang dihadiri oleh PAN-SM Pusat ya, biasanya seperti itu. Nah, rapat pleno itu provinsi menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan yang telah yang tentang hasil akreditasi madrasah. Dan di sini biasanya dilakukan diundang juga masing-masing KPA setiap kabupaten kota. Nah, rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil akreditasi disampaikan kepada pihak terkait untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan mutu. Nah, ini termasuk di dinas pendidikan, kepada sekolah yang bersangkutan, harus apa yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan hasil akreditasi itu. Kemudian berikutnya adalah pengumuman ya. Berikutnya adalah pengumuman hasil akreditasi. Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dari peningkat akreditasi sekolah. Untuk itu PAN-SM Provinsi perlu mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat melalui situs web PAN-SM dan melakukan sosialisasi. Nah, di sini kegiatan ini akan dilakukan bahkan semua, bukan hanya sekolah, orang istilahnya masyarakat umum pun bisa melihat secara terbuka. Dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah pengumuman, sekolah dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan atas hasil akreditasi kepada PAN Provinsi atau PAN-SM. Apabila sampai 14 hari kerja setelah pengumuman tidak ada keberatan dari sekolah, madrasah atau masyarakat atas hasil akreditasi, maka hasil penetapan akreditasi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, itu ketentuannya seperti itu ya, kalau ada keberatan di sini. Nah, kalau misalkan tidak ada keberatan ya langsung penerbitan sertifikat seperti itu. Demikian barangkali yang bisa sampaikan. Masih dalam kondisi yang cukup stres ya. Karena memang saya sekarang membutuhkan benar-benar bantuan Bapak Ibu untuk bisa membantu
subscribe, kemudian like dan lonceng. Itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.